Rafa, kamu teh kenapa sih? Kok mukanya pucat banget? Kamu sakit? Rafa cuma takut. Ya ampun, kamu jangan takut atuh, jangan jadi penakut. Gak usah dipercaya omongan ibu-ibu yang tadi di warung. Kalau nggak gini aja, sekarang kamu mendingan istirahat aja ya di dalam tenda. Tapi mau temenin ya. Jauh kalau pohon beringin. Aing mah gara-gara mesti muter ngindarin pohon beringin jadi we kudu mahal mayarna. Ya, Nah gitu dong Bu. Makasih ya Bu. terus sekali itu kasih giliran duit banyak kasih gitu. Ya memang begitu Bu, warga di sini. Kalau bisa mah semua warga di sini menghindari pohon beringin itu Bu. Padahal mah kampung di sini mah lebih deket kalau ngelewati pohon beringin itu Bu. Emangnya aku naon sih Bu? Kenapa semua orang pada takut banget sama pohon beringin eta? Naon sih? Bukannya takut sama pohon beringin itu Bu, tapi takut sama penunggunya. Sudah banyak ceritanya, setiap orang lewat sini pasti digangguin Bu. Masa sih? Ya memang bener Bu, masa ya saya harus bohong sih? Jangankan tukang ojek Bu, angkot aja nggak berani ngemuter lagi di sana Bu. Emang ceritanya ada apa sih, Bu? Sampai angkot aja nggak mau lewat situ. Ya banyak deh ceritanya. Nih ceritanya nih ya, nih coba dengerin. Aduh. Aduh, mogok lagi di mobil. Angkotnya rusak ya, Bang? Rusak apanya, Bang? Nggak tahu nih, Neng. Tiba-tiba mati. Maklumlah, namanya angkot tua. Mau dibantuin nggak, Bang? Udah, nggak perlu. Saya bisa sendiri. Serem banget nih. Ceritanya sama yang kayak Rafa lihat semalam. Rafa, kamu jangan ketakutan gitu atuh. Denger ya, ini teh kan uji nyali, inget. Dan kamu harus tahu, cerita soal pohon beringin eta mah pasti cuma mitos. Udah, tenang aja. Itu sih terserah Ibu mau percaya atau tidak. Kalau boleh jujur nih ya Bu ya, kalau pohon beringin itu nggak bikin masalah aja, kita malah enak Bu. Mau kemana-mana nggak susah, nggak jauh, ongkos anak sekolah pun juga lebih murah Bu. Nggak kayak sekarang, mau kemana-mana susah, jauh. Wah, semua ini Bu, gara-gara kuntilanak yang ada di pohon beringin itu Bu. Semua orang lewat digangguin. Serem banget. Saya mah malah jadi penasaran dah. Daripada takutnya mah. Penasaran kayaknya ada apa-apa sama pohon beringin eta. Bu, udah deh. Saya mau belanja makanan aja. Kasihan anak-anak lagi nungguin di kemah. Ayo, Pak, silakan Rafa, Pak. Pilih, kamu Bu. mau makan apa? Yang gampang aja. Ya ini kan kita udah beli makanannya kan. Nanti kita tinggal. Rafa, kamu teh kenapa sih? Kok mukanya pucat banget? Kamu sakit? Rafa cuma takut. Ya ampun. Kamu jangan takut atuh, jangan jadi penakut. Gak usah dipercaya omongan ibu-ibu yang tadi di warung. Kalau nggak gini aja, sekarang kamu mendingan istirahat aja ya di dalam tenda. Tapi mau temenin ya. Ih, kamu udah gede masa istirahat di tenda sendirian aja mesti ditemenin Mami. Adam, sini Dam. Adam, Tante mau minta tolong ya. Kamu mau nggak temenin Rafa istirahat di dalam tenda? Siap, Tante. Kasih Adam, kita tuh. Kadang nggak apa-apa temenin Rafa. Nggak apa-apa Rafa. Aku malah seneng. Soalnya aku bisa
tiduran sambil ngemil. Nah, Gih, tiduran sambil ngemil ya. Cemilannya, bawa ya. Ya. Gih, sana istirahat. Pak Rete, saya teh mencium bau busuk di sini. Nggak usah nyindir atau Bu Ranti. Saya juga tahu saya belum mandi dari pagi. Tapi nggak sebau itu, enak aja. Pak Rete belum apa-apa udah marah-marah aja. Yang bau busuk teh bukan Pak Rete. Nah terus apa? Maksud saya teh mencium bau busuk tentang isu horor pohon beringin eta. Itu yang bau busuk, bukan Pak Rete. Ngomong dong dari tadi. Belum ngomong dari potong. Salah dewa ya. Soalnya bukan apa-apa Pak Rete. Saya curiga. Pasti emang ada yang sengaja nyebarin isu tentang pohon eta. Ya udahlah, kita mah nggak usah ikut campur. Lagian kan kita bukan anak Sokin. Anak Sokin naon sih? Anak kampung Sokin, hamokin sini. Kita makan pendatang. Udah mendingan kita pulang aja, nggak usah ikut campur. Ayo. Pak Rete. Shh. Tunggu, justru saya itu pengen memecahkan tentang misteri ini. Saya mau tahu kenapa sih? Apa tujuannya sampai harus nakut-nakutin warga yang ada di sini? Kan karunya Pak Rete. Emang Pak Rete gak kasihan apa? Nya sih karunya, cuman udahlah. Ribet. Pak Rete mau kemana? Ya beres-beres atuh. Bongkar tenda, emangnya mau keribat? Enggak usah bongkar tenda. Enggak ada yang pergi dari sini. Pokoknya kita tetap di dia alias di sini. Di Sindang, you know? Alas ya, salah dewa ya orang. Nah, Pak Rete nanti kalau ada kunti lain yang muncul, langsung Pak Rete teh ngobrol sama kunti eta. Ngobrol maksudnya gimana? Ya diwawancara tuh Pak Rete, tanya kuntinya. Kunti, hari kamu teh kenapa jadi penunggu pohon itu? Mendingan kamu pindah tuh ke tempat yang lebih elit, ke hotel, ke mall, ke kafe, ke lounge gitu. Bu Ranti, saya ketemu Kunti aja bisa ngejelepang pingsan, apalagi wawancara. Oh, udah ratu saya. Lagian Pak Rete kenapa pakai nanya? Pokoknya Pak Rete jangan sampai pingsan, awas. Nah gitu, udahlah, mendingan gini aja. Bu Ranti cari yang lain aja jadi kuntilanak. Jangan saya tuh, orang lain aja lah. Orang lain siapa, Pak RT? Masa Ali sih yang jadi kunti? Kalau Ali jadi kunti, namanya kunti mini, Pak RT. Ali mah udahlah jadi tuyul aja. Hah? Tuyul? Tuyul kan botak, Pak RT. Ali itu cocoknya jadi model. Iya nggak, Mi? Nah, jadi ngelantur kamu Ali. Pokoknya misi ini nggak boleh gagal. Awas ya Pak Rete. Rudat, pusing. Udahlah, saya ini nggak pernah jadi hantu. Saya ini RT loh. Mau nggak jadi kunti? Mau nggak? Mau. Nah, udah. Seger banget ya badan kita. Jam berapa nih? Udah malam Kak Adam, kayaknya kita tidurnya lama deh. Tapi kok sepi ya? Pada kemana yang lain? Pak RT, Mami, Kak Bella, Pak RT, Mami, Pak RT, Mami, Mami, Pak RT, Kali. Kok gak ada siapa-siapa di sini? Aku merinding nih kayaknya. Aku juga, aku takut banget nih. Adam, aku takut. Jangan ngumpet di belakang aku dong. Aku juga takut.